Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumidin, amma ba'd. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua yang sedang menonton. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Muthaharoh MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen PAI luar sekolah yang telah membimbing saya dalam pembuatan video ini. Dan tak lupa kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman PAIA semester 4 yang saya banggakan dan cintai. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberi semangat dalam pembelajaran daring ini. Dan kita doakan semoga bumi tercinta kita ini segera sembuh dari wabah corona. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, suami solih, apa sih yang ada di benak kalian atau pikiran kalian? Penampilan suami soleh itu seperti apa? Apakah dia yang berjanggut tebal? Apa yang berkumis tebal? Atau berambut tebal? No guys, tidak semua suami soleh itu berpenampilan seperti itu. Suami soleh itu bagaimana dia memperlakukan istrinya, memuliakan istrinya. Nah, itu suami solih. Nih ciri-cirinya ya. Misalnya nih, ada istri, dia tuh lagi bete, lagi kecewa, lagi sedih. Nah, tiba-tiba ada suami yang datang dan membuat dia tuh ketawa, tersenyum kembali, ceria gitu. Nah, itu salah satu cirinya. Tapi sekarang jauh terbaliknya. Kadang-kadang suami itu membuat istrinya itu ilfil, kecewa. Ada ya istri yang sedang gembira, sedang senyum gitu, sedang ceria, tiba-tiba suaminya itu membuatnya kecewa, sedih, ilfil, ya karena ucapannya ataupun perilakunya. Nah, ketika Rasulullah istrinya itu sedang kecewa ataupun sedang sedih, Rasulullah itu membuat istri-istrinya itu bergembira, tersenyum kembali. Tidak seperti kita ya. Kadang-kadang kita kalau istrinya lagi ada masalah lah sama kita, sama suami gitu ya. Kita sama suami gitu maksudnya. Kadang-kadang suaminya tuh, "Mama, ini loh dalil, lo coba baca." Masa mama gak mau sih taat sama papa gitu. Nah, sekarang tuh banyak suami yang kadang-kadang browsing gitu. Bagaimana sih istri yang solehah gitu. Nah, tampillah hadis-hadisnya. Nah, kadang-kadang suami itu mengeluarkan hadis-hadisnya. Nah, si istri pun tidak mau kalah. Kadang-kadang dia tuh juga browsing suami yang solih. Nah, muncul hadis-hadisnya. Nah, jadi deh lawan-lawan hadis antara suami sama istri. Nah, beda ya sama Rasulullah. Rasulullah itu ketika istrinya sedang sedih ataupun kecewa gitu ya, dia tuh nggak pernah mengeluarkan hadis, tapi beliau itu mengeluarkan akhlaknya. Nah, akhlaknya biar si istrinya itu tersenyum kembali gitu, nggak seperti kita ya, nggak seperti zaman kita gitu. Nah, kadang-kadang suami tuh ya gitulah. Nah, dan apabila kita ada problem sama istri atau suami istri ya dalam rumah tangga, harusnya kita itu mencari untuk menasehati diri kita sendiri gitu.
jangan sampai kita itu menasehati orang lain atau istri kita sendiri. Nah, misalnya banyak ya faktanya. Misalnya ada acara keluarga, kita mengundang mubalik untuk berceramah di acara kita. Nah, apabila si suami yang mengundangnya, Pak Ustadz, tolong dong materi sekarang isinya tentang istri solehah. Nah, kadang-kadang seperti itu. Sebaliknya nih, kalau istri yang mengundang, Pak Ustadz, boleh nggak sih sekarang materinya itu tentang suami yang solih? Nah, itu zaman sekarang seperti itu ya. Seharusnya dalam rumah tangga itu apabila ada masalah, kita selesaikan dengan yaitu menurut Rasulullah dengan akhlak. Nah, suami itu harus apabila istrinya sedang bete atau bagaimana gitu, langsung membuat suasana tuh jadi gembira kembali gitu, biar si istri tuh nyaman kepada si suami tersebut. Ini makan kadang-kadang suaminya tuh ya seperti itu. Misalnya istri itu ada acara ceramah gitu, datang ke acara ceramah. Nah, acara pengajian gitu, pengajiannya itu ya materinya itu tentang suami solih. Dia bilang dong ke ustadznya, Pak Ustadz, sayang ya suami saya nggak datang. Coba kalau suami saya datang, pasti dia akan ngerti katanya. Nah, sebaliknya dong, apabila suami datang ke acara pengajian gitu atau acara syukuran temannya atau gimana, materinya itu tentang istri yang taat kepada suami. Dia pulang ke rumah tuh pasti bilang gini, Mama, sayangnya kamu nggak datang katanya. Isi ceramahnya tuh cocok banget buat kamu katanya. Nah, no guys, harusnya apabila ada masalah atau problem dalam rumah tangga itu, kita harus mencari orang yang bisa menasehati diri kita sendiri, bukan menasehati orang lain. Tuh, karena suatu pernikahan itu melengkapi, bukan dilengkapi satu orang saja gitu. Nah, ada juga nih ciri suami solih dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Nah, di situ pengertiannya itu suami itu harus melindungi istri. Tidak boleh ya suami itu mengeluarkan aib istrinya, tidak boleh. Meskipun itu sama teman gitu, meskipun curhat sesama laki-laki, no, tidak boleh suami itu. Nah, ada juga hadis Tirmizi, jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang diridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahilah. Jika tidak, maka akan terjadi kerusakan yang besar gitu. Nah, sekian ceramah tentang suami solih. Semoga bermanfaat dan kita sebagai akhwat berdoa agar kita mendapatkan jodoh atau suami yang solih. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.